Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Bayanu ma'nan nafsi wa ruhi wal qalbi wal aqli wa ma huwal muradu bihadhil asami. Bayanu ma'nan nafsi, penjelasan makna nafsu, jiwa. Nafsu itu jiwa diri kita, itu nafsu. Dan yang akan mati itu adalah nafsu, jiwa ini, diri ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, jadi nafsu itu juga adalah nyawa, akan mengalami kematian. Wa ruh, dan ruh. Ruh ini tidak akan pernah mati. Dia kekal. Dan dia adalah rahasia, ya. Karena roh itu min amri Rabbi, dia adalah urusan Tuhanku, kata Nabi. Ada orang Yahudi bertanya tentang roh kepada Nabi, maka Nabi tidak menjawab, karena itu adalah urusan Tuhan. Nah, kalau Nabi saja tidak menjelaskan, tidak menjawab tentang roh, apalagi kita. Tapi nanti akan kita bahas tentang apa itu roh. Kemudian wal qalbi wal qalb, al qalbu wal aqal, dan akal. 4 macam: nafsu, ruh, qalbu, dan akal. Wa ma huwal muradu bihadhil asami, wa ma huwa, dan apa-apa yang dia al murad, yang dimaksud, yang diinginkan bihadhil asami, akan nama-nama ini. Bapak dan saudara sekalian, kita masuk pada sub bagian tentang penjelasan makna nafsu, ruh, qalbu, dan akal dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kitab yang keempat, yaitu Ajaibul Qalb, lanjutan beberapa waktu yang lewat, keajaiban hati. Karena persoalan ini adalah persoalan yang barangkali perlu pendalaman dan perhatian serta pelan-pelan, maka saya baca pelan-pelan. I'lam anna hadhil asma'al arba'ah, i'lam anna hadhil asma'al arba'ata, ketahuilah bahwasanya nama-nama yang 4 macam ini, yang nafsu, ruh, ya, hati, dan akal ini, tusta'malu fi hadhil abwabi, akan dipakai, akan digunakan pada bab-bab berikutnya. Wa yukillu fi fuhulil ulama'i man yuhitu bi hadhil asami, dan sedikit, wa yukillu, sedikit, fi fuhulil ulama, di kalangan ulama-ulama terkemuka pada masa Al-Ghazali itu, yang mencoba untuk mendalami atau memahami bihadhil asami, tentang nama-nama ini. Jadi pada masa Imam Al-Ghazali itu, ulama-ulama terkemuka tidak atau sedikit yang mencoba untuk mendalami makna ini. Karena sebagian ketika itu sibuk, ya. Kita kenal pada masa Imam Al-Ghazali itu adalah ketika berkembangnya pengetahuan.
Ulama-ulama itu terbagi dalam berbagai kelas. Ada kelas ulama fikih, ada kelas ulama kalam, ada kelas ulama filsafat, ada kelas ulama tasawuf. Itu mulai terbagi. Tetapi masing-masing mereka sibuk. Ulama fikih misalnya pada masa Imam Al-Ghazali itu, mereka ini sibuk dekat dengan penguasa, bahkan kadang-kadang diminta oleh penguasa untuk mencarikan dalil-dalil pembenaran mereka. Ulama tauhid sibuk, ulama kalam sibuk dengan perdebatan-perdebatan tentang persoalan kalam, persoalan ilmu kalam, tentang syirkah, tentang kelompok. Ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Ini sibuk dengan perdebatan ini. Begitupun ulama filsafat, ya. Maka Al-Ghazali melihat bahwa ketika itu agama itu seolah tidak diresapi. Maka yang dalam bahasa beliau sudah mati. Maka sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya itu menghidupkan ilmu-ilmu. Jadi Ihya itu menghidupkan, meresapkan kembali ilmu-ilmu agama yang pada masa itu sebetulnya berkembang tapi tidak hidup dalam jiwa, dalam kalbu. Nah, akan kita bahas nanti tentang persoalan kalbu itu apa. Ya. Wakhtilafu ma'aniha, juga tidak mendalami tentang perbedaan-perbedaan tentang makna-maknanya, wa hududiha, dan batasan-batasannya, musammayatiha, dan apa-apa yang dinamakan dengan nama-nama itu. Wa aktsarul aghaliti, dan kebanyakan kesalahan-kesalahan, ya, maksudnya kesalahan memahami tentang nama, tentang perbedaan, tentang batasan-batasan itu, mansa'uha al-jahl, itu terbitnya dari al-jahl, kejahilan kita. Jadi kejahilan. Jahal itu bukan bodoh, Pak. Jahlun itu lawan daripada adil. Tidak tepat, itu jahil. Atau lawan daripada saluha bisa, ya. Saluha atau ya apa namanya, jahil itu enggak pas, timpang, itu jahil. Kalau dikatakan Abu Jahal itu bodoh, dia enggak bodoh, dia itu cerdas, tapi timpang. Mestinya tidak, apa istilahnya, jadi timpang tuh gini, ketimpangan itu apa ya, laki-laki memakai pakaian perempuan itu jahil, itu timpang, tidak pas. Apatah lagi menyembah berhala, nah, lebih timpang lagi, jahil. Makanya kadang-kadang kelakuan-kelakuan jahil yang menarik bangku kawan ketika kita masih SD dulu itu disebut dengan jahil. Kelakuan, ketimpangan pada sikap, bukan bodoh di otak, bukan. Jangan katakan dia bodoh karena dia cerdas, cuman dia nggak mau menerima Nabi, di situ lebih jahil lagi dia. Nah, maka karena kejahilan kita pada masa itu, tidak mencoba untuk meresapkan agama. Kurban yang mestinya itu melatih kita untuk ikhlas berbagi, tapi yang muncul justru perasaan merasa bahwa oh aku udah punya banyak harta misalnya, lalu menyombongkan kurbannya. Itu tidak pas, ya, itu jahil namanya. Nah, bimakna hadhil asami, tentang makna nama-nama ini, washtirakiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan dia, baina musammayatin mukhtalifatin, jadi di antara musammayatin, di antara berbagai macam nama-nama tersebut dan perbedaan-perbedaannya, wa nahnu nasrahu, wa nahnu, dan kami, nasrahu, akan menjelaskan
fi makna hadhil asami, di dalam makna-makna nama-nama tersebut, ma yata'allaku bi gharadina, dengan apa yang terkait yang kami maksud, kami tuju. Baik. Al-lafzul awal, lafaz yang pertama, lafzul qalbi, yaitu lafaz qalbu, lafaz tentang hati, qalbu. Wahuwa, dan dia di ketika bicara qalbu, hati, dia kata Al-Ghazali, yutlaqu li ma'nayain, dia terkait dengan dua makna. Di qalbu itu punya dua makna. Ahadahuma, makna yang pertama dari keduanya adalah al-lahmus sanawbari. Lahm itu daging, as-sanawbari as-syaql. As-sanawbari itu pohon pohon sanubari itu kan. Hati sanubari ya kan gitu. Itu pohon pinus yang bentuknya itu bundar memanjang. Itu yang disebut dengan lahm, ya, kalbu. Jadi lahmun, daging yang bundar manjang. Bukan bentuk begini, itu amar atau ya. Ini yang dimasukkan, hati itu adalah bentuknya bundar memanjang kayak pohon pinus. Al-mawada'u fil janibil aisari minas sadar, dan tempatnya muwadda' itu tempat. Fil janibil aisar, di samping sebelah kiri minas sadar, dada kita. Di sini tempatnya, tempat hati. Tapi kenapa kita bila sakit hati itu ke sini ya? Padahal di sini tempatnya. Nah, ini tempat. Nah, sehingga ada orang berzikir, kadang-kadang dia berzikir itu la ilaha illallah, ke sini kan. Karena setannya di sini katanya dia. Padahal setan itu di seluruh aliran darah kita mengalir. Hatta Rasul, tapi bedanya Rasul kalau mengendalikan, kita nggak bisa. Setan itu nggak bisa kita. Kalau Nabi bisa mengendalikan, kalau kita kadang jatuh, kadang bangun kan. Karena waktunya bisa mengalahkan, kita ke masjid. Ada yang nggak bisa dikalahkan, kita nggak ke masjid, Pak. Udah, jaga setan, udahlah. Ini dingin subuh, nggak usahlah ke masjid. Ke masjid kita kan. Dia mengalir di aliran darah kita. Maka diperlukan nanti riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan. Ya, latihan semangat kuat untuk melawan, menundukkan setan. Nah, wa huwa lahmun maksusun, dan dia itu adalah daging yang khusus, daging tertentu. Wa fi batinuhu, dan di dalamnya itu, di dalam dalam dada itu, dalam daging itu, daging yang disebut dengan al-qalbu as-sanawbari itu, ada tajwifun, ada satu lubang. Wa fi dzalika tajwifi, dan di dalam lubang itu damun aswadun, ada darah yang hitam. Ada darah, damun itu darah yang hitam. Huwa mamba'u, dan dialah tempat terbitnya ruh. Ya. Ini penelitian atau pendalaman ilmu pada masa itu ya. Kita belum bicara masa sekarang. Namun kata Al-Ghazali, walasna naqsidul ana, tapi bukan yang kami maksudkan sekarang ini dalam penjelasannya, syarha saqlihi wa kaifiyatihi, tentang penjelasan dan kaifiatnya, tata caranya, bukan itu yang dimaksudkan. Bukan daging yang bentuk as-sanawbari tadi, yang di dalamnya ada lubang, kemudian ada darah yang hitam, bukan itu. Yata'allaqu bihi gharadul atibai. Kenapa? Karena daging yang dimasukkan di situ adalah daging yang tentu ada kaitan dengan maksud atibai. Itu jamak dari tabibun. Itu adalah daging yang kaitannya dengan ilmu kedokteran. Ya, itu jantung kan, kaitannya dengan ilmu kedokteran. Bukan itu yang kita maksudkan hari ini. Ini bagian pertama.
la yata'allaqu bihil afradud diniyah. Kenapa? Karena dia tidak ada kaitan dengan tidak terkait dengannya itu persoalan-persoalan ad-diniyah, agama. Itu persoalan badan, persoalan jisim, jasmani kita, bukan persoalan agama. Tapi nanti ada kaitan di situlah. Tapi bukan itu yang dimaksud Al-Ghazali nanti. Nah, wa hadzal qalbu, karena hati yang dimaksud ini, hati yang daging tadi, darah tadi, daging yang as-sanobari tadi, maujudun lil bahaim. Hati itu ada, hati yang bentuk daging itu ada juga pada binatang. Binatang punya. Bal huwa maujudun lil mayyit, bahkan mayit juga ada. Hati yang bentuk daging tadi ada pada mayit. Sapi yang pengen sembelih semua ada hatinya tuh. Nah, wa nanu idza atlaqna lafdzul qalbi fi hadzal kitab, dan kami idza atlaqna, manakala berbicara lafdzul qalbi tentang lafaz qalb, lafaz hati, fi hadzal kitab, dalam kitab ini, lam na'ni bihi dzalika, tidak bermaksud atau tidak tidak memaknai yang demikian itu. Bukan itu yang kita maknai. Kalau kita bicara makna, bukan makna yang daging tadi. Fa innahu qita'atul lahmin, karena daging itu hanyalah qita'atul lahmin, hanyalah potongan-potongan daging. Yang kemarin itu sapi kan punya, kita juga punya. Itu hanya potongan daging. La qadra lahu, yang tidak ada kadarnya, tidak ada nilai. Jadi hati yang kita punya di dalam ini yang bentuk daging itu nggak ada nilai itu loh. Bukan itu yang kita maksudkan. Ya. Bukan daging yang itu. Wa huwa min alamil mulki was syahadah. Dan dia itu adalah bagian daripada alamil muluk, alamul muluk was syahadah, alam yang diperintah dan disaksikan. Itudrikuhul bahaim, itudrikuhul bahaimi bihasatil basara, yang bisa dilihat. Jadi hati yang tadi bisa disaksikan, dilihat dengan panca indera al-basar, mata. Binatang bisa melihat. Fadlan, lebih-lebih lagi anil adamiyin, lebih-lebih lagi manusia pasti tahu hati yang itu. Ya. Ini hati yang pertama, kalbu yang pertama. Ya. Wal makna tsani, makna yang kedua. Nah, ini yang dimaksudkan nanti, makna yang kedua. Tapi nanti kenapa beliau sebutkan juga ada kaitan juga Bapak Ibu. Huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Nah, makna kalbu yang kedua itu adalah latifah, kelembutan. Lembut, Pak. Ini terkait dengan perasaan. Hati ini yang bisa merasakan senang, hati ini yang bisa merasakan sedih, hati itu yang bisa merasakan bahagia, hati itu yang bisa merasakan sengsara, hati ini juga yang bisa merasakan kemarahan, hati ini juga yang bisa merasakan dendam. Inilah yang disebut latifah, lembut. Rabbaniyah, ketuhanan. Rohaniyah, kerohanian. Laha bihadzal qalbi, laha baginya bihadzal qalbi, inilah hati baginya dengan hati al-jismani ta'alluq, ada hubungan. Jadi hati yang latifah, rabbaniyah, rohaniyah ini ada hubungan nanti dengan hati yang jismani, hati yang bentuk daging tadi, ada hubungan. Wa tilkal latifatu, dan itulah al-latifah, kelembutan,
hiya haqiqatul insan, dialah hakikat manusia, hakikat insan. Mestinya manusia yang sejati itu adalah manusia yang memiliki kelembutan. Semua nabi itu lembut, Pak. Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha saya, beliau menginginkan negeri itu aman, ya kan? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Itu doa Nabi Ibrahim. Tuhan jadikan negeri ini aman. Nggak ada yang mau rusuh, nggak ada. Keinginan beliau negeri itu aman. Saya kadang heran orang yang suka rusuh, bikin-bikin masalah. Karena nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Nggak ada. Maka beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Karena kalau kita itu negeri ini aman, keamanan itu nikmat yang menyentuh kemanusiaan. Coba kalau kita nggak aman, gimana beribadah? Tuh di Palestina, lihat di Timur Tengah sana, Pak. Maka jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita memasukkan sepaham-paham yang hanya kerjaannya mengadu domba, jangan mau. Ya. Nah, hakikat manusia itu adalah lembut. Dan lihat doa Nabi Ibrahim itu berikutnya, Pak. Yang kedua kan beliau minta wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Aku dan anak turunanku dijauhkan daripada penyembahan berhala. Nah, caranya beliau berdoa lagi, Rabbi habli hukman. Tuhan karuniakan kepadaku hikmah. Hikmah itu bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau berdakwah pun bijaksana. Nah, hikmah itu cerdas. Di mana tempat hikmah itu? Di kalbu. Ininya hebat, belum tentu hatinya. Yang di sini, Pak. Hikmah itu tempatnya di sini. Pengendalian. Kadang-kadang sesuatu yang mungkin kita rasa benar tapi salah cara penyampaian, nggak maksimal. Maka belum minta hikmah. Yang kedua apa? Wa alhiqni bisalihin. Masukkan ke dalam kelompok orang yang soleh, yang pas, yang tepat. Kelompok-kelompok yang tepat. Ini jangan ini ya. Soleh itu bukan dari ininya, ketepatan itu soleh. Tepat menyampaikan dakwah pas juga itu soleh. Berdakwah kasar benar, Pak. Pukulinya kalau soleh lagi namanya. Iya. Soleh itu kan soluha. Soluha itu pas pada tempatnya, pas pada waktunya, pas pada kondisi. Soleh. Nah, doa beliau yang lain setelah itu apa? Rabbi ja'alli lisana sidqin. Jadikan lisan ulun itu lisan yang sidq, benar, tutur kata yang baik. Ya. Rabbi ja'al li lisana sidqin fil akhirat, supaya dikenang orang kemudian. Kita akan dikenang dengan tutur kata kita, Pak. Suara kelembutan kita. Ini yang kita harus selalu ini. Kita nanti kalau meninggal, apa yang kita dikenang oleh orang setelah kita? Karasnya? Bukan itu kan. Tapi lembut. Kelembutan ini yang beliau harapkan. Nabi Musa saja diperintahkan Tuhan, idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Katanya lembut. Nah, maka al-latifah itu hiya haqiqatul insan, dia adalah hakikatnya kemanusiaan.
dengan sesama itu kita mestinya saling kasih sayang, lembut. Dengan orang yang kufar, asyidda'u 'alal kufar, mestinya kita agak keras. Orang kafir, bukan orang Islam. Beda mazhab saja kok sampai harus rela menghina, mencela, menyumpah-nyumpah, bid'ah, masuk neraka, sombong ya. Baik. Nah, hati yang dimaksudkan kata Al-Ghazali adalah hakikatul insan, yang disebut al-latifah ini, wa huwa, dia al-mudrik. Idrak itu yang sanggup untuk menyelami, ya. Al-alim yang sanggup untuk memahami, mengetahui. Al-arif yang sanggup untuk mengenali. Ini hati yang lembut itu yang bisa mengenal. Orang marah tuh nggak akan mengenal, Pak. Hati yang tidak lembut itu, dia nggak akan kenal siapa-siapa. Yang ada bawaannya adalah dia hanya akan membawa ego dan kemarahannya. Maka orang marah itu serasa jauh, Pak. Lihat orang bertengkar itu dekat kan, kenapa teriak? Padahal nggak usah teriak, dengar. Kenapa? Dia jauh. Tapi kalau orang itu lembut, kelembutan itu walaupun jauh terasa dekat, Pak. Maka minal insan wa huwa al-mukhatab, hati yang kedua al-latifah yang dimasukkan ini adalah hati yang al-mukhatab, yang dituju oleh Tuhan. Mukhatab itu kan di hadapan. Firman Allah, semua yang ada itu dihadapkan kepada hati yang ini, Pak. Kita berkorban, tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Yang dekat itu apa? Hati. Semua ibadah itu maka nanti akan berujung kepada bagaimana membentuk hati itu menjadi hati yang mau berbagi, ikhlas. Maka disebutkan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dimauha, tidak akan selamanya sampai darah dagingnya dan darahnya. Orang berkorban kemarin yang dia mengatakan, oh korbanku banyak, hartaku banyak. Walakin yanaluhu taqwa, tapi yang sampai itu adalah nilai ketakwaan minkum kalian. Di mana letaknya? Di sini kan. Itu yang dituju. Selalu di ujungnya, misalnya kayak puasa, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, kembali kepada persoalan hati, Pak. Maka dia adalah al-mukhatab wal mu'aqab, dia yang dituju juga akan disiksa. Al-mu'aqab wal mu'atab, yang dicela, yang dikritik, yang dicaci. Wal mutalab, yang dicari. Walaha, dan dia alaqatun ma'al qalbil jasmanihi, dia pun masih ada kaitan ma'al qalbil jasmani, dengan hati secara jasmani. Ya. Nah, waqad tahayyarat, inilah yang sungguh membuat at-tahayyarat al-uqul. Jadi yang heran akal kita memahami. Jadi kita itu heran, ya. Aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk itu bingung dia untuk memahami hubungan antara hati yang disebut latifah, lembut tadi, dengan hati yang bentuk daging tadi, Pak. Bentuk daging tadi. Kan cuma daging tuh. Maka banyaklah kemudian manusia, makhluk itu terheran dan bingung untuk memahaminya. Fi idraki wajhi alaqatihi, ya. Ta'allaqahu bihi yudahi, ya. Jadi manusia itu bingung untuk menghubung-hubungkan, ya. Ta'alluq itu menghubung-hubungkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bingung?
Manusia itu kebingungan untuk menghubung-hubungkannya. Karena ta'alluqal a'radi bil ajsam. Ini sebagaimana hubungan antara a'rad dengan jisim. A'rad itu sifat dengan jasad. Ya. Wal awsafi bil mausufati, antara sifat dengan yang disifati. Au ta'alluqal musta'milil alati bil alati, atau hubungan antara pengguna alat dengan alat. Hubungan antara pengguna alat dengan alat. Hubungan antara HP dengan pengguna HP. Itu antara menghubungkan antara hati yang latifah dengan hati yang daging tadi. Bagaimana menghubungkan antara misalnya au ta'alluqal mutamakkin bil makan, antara yang menempati dan yang ditempati. Saya menempati kursi, ini yang menempati, yang ditempati adalah kursi. Hubungan antara seperti itulah, bahwa daging itu menjadi tempat barangkali untuk dengan yang menempati, yaitu sifat dengan yang disifati, tempat dengan yang ditempati, alat dengan yang menggunakan alat. Ini yang Al-Ghazali menyebutkan banyak manusia itu heran. Wasarahu dzalika mimma, maka menjelaskan yang demikian itu mimma natawaqqahu lima'nayain. Nah, maka dan menjelaskan yang demikian itu mimma natawaqqa, adalah bagian daripada sesuatu yang kami takut. Kami juga istilahnya khawatir, kata Al-Ghazali menjelaskan. Kenapa? Karena dia punya 5 maknayain, dia punya 2 makna. Al-Ghazali sendiri juga menjelaskan agak pelan. Beliau menyebutkan aku khawatir, kata beliau menjelaskan, karena dia punya 2 makna hati ini. Ya. Nah, ahadahuma, salah satu di antara keduanya, annahu muta'allaqun bi'ulumil mukasyafah. Nah, bahwasanya dia itu terkait dengan ilmu mukasyafah, ilmu membuka, ilmu melihat hal-hal yang kasaf, ya. Walaysa gharaduna, dan tidak yang kami masukkan itu min hadzal kitab, kami tidak masukkan itu dalam kitab ini tentang ilmu mukasyafah, karena beliau takut tidak bisa sembarangan menjelaskan ini, kata beliau. Maka tidaklah yang kami maksudkan ini dalam kitab ini illa ulumul muamalah, kecuali hanya ilmu muamalah. Al-Ghazali sendiri juga tidak mau langsung menjelaskan mukasyafah. Tapi yang jelas, ini menjadi sesuatu pertanyaan sampai detik ini masih kita pertanyakan. Bagaimana hubungan antara akal dengan hati? Kecerdasan di otak dengan kecerdasan di hati. Emosi yang kita menyebut hari ini, ada emotional quotient, ada intellectual quotient. Mana yang lebih banyak menghasilkan? Kita bangga dulu anak-anak kita tuh nilainya 100 di sekolah, tapi ternyata di kehidupan nyata dia gagal, Pak. Dulu kalau anak itu rankingnya 1, nilainya 100 dianggap hebat, tapi pada akhirnya dia gagal dalam hidup karena dia hanya mengasah kemampuan otak tapi tidak kemampuan hati. Nah, ini yang hari ini juga kita juga mulai mendalami. Maka saya tertarik Al-Ghazali ini luar biasa, Pak. Kalau ada orang mengatakan Al-Ghazali ini adalah istilahnya pembunuh ilmu filsafat, saya justru tidak sependapat. Beliau masih menggunakan bahasa filsafat di sini, walaupun ada kalimat-kalimat fikih tasawufnya ada, ya.
Coba lihat, beliau menggunakan kalimat a'rab, ya, dan lain sebagainya. Ini agak berat ya, tapi saya pelan-pelan. Nah, wasani yang kedua, anna tahqiqahu yastad'i, bahwa tahqiqah, mencari hakikat hati itu, ya, yastad'i itu meminta, ya, mengharapkan, ifsya'a sirruh, supaya dirahasiakan ruh, ya. Wa dzalika mimma lam yatakallam. Jadi dia sama dengan istilahnya mensiarkan, menyebarkan tentang rahasia ruh. Kalau kita bicara tentang ilmu mukasyafah ini, dia sama dengan istilahnya tadi, meminta supaya disebarkan ilmu rahasia ruh. Wa dzalika mimma lam yatakallam, yang demikian itu tidaklah diucapkan, dikalamkan fihi, di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak mau bicara ini. Nabi tidak mau bicara tentang persoalan rahasia ruh, kata Al-Ghazali. Kan Nabi itu pernah ditanya, Pak, ya, secara hadisnya ini sahih, ya. Nabi itu pernah didatangin oleh sekelompok orang Yahudi, paling bawah kalau tidak salah itu. Sekelompok orang Yahudi ini datang kepada Nabi. Coba saya cari. Dan sekelompok orang Yahudi ini mencoba bertanya kepada Nabi tentang makna, tentang hakikat, tentang persoalan ruh, ya. Maka kemudian Nabi pun tidak menjawab. Nabi nggak menjawab, ya. Nabi tidak menjawab. Dan Nabi kemudian mengatakan, lalu beliau mengutip Quran, ya, kalau tidak salah itu surah Al-Isra ayat 85, Quliru min amri Rabbi, katakan bahwa roh itu urusan Tuhanku. Nabi nggak menjawab, itu urusan Tuhan. Maka kata Al-Ghazali, kalau Rasul saja tidak mau mengkalamkan, menyampaikan tentang persoalan ruh, rahasia ruh, juga mungkin ada kaitan dengan ilmu mukasyafah tadi. Maka kata beliau, apatah lagi kita, ya, baginya kita gitu. Kalau Nabi saja ternyata tidak menjelaskan, tidak mau menceritakan tentang rahasia-rahasia ruh tadi, maka Al-Ghazali menyebutkan lebih-lebih lagi kita, ya. Nah, kemudian labdul qalbi, falaysa li ghairihi ay yatakallama fihi, maka apakah lagi orang selain daripada Rasul tidak pantas bicara tentang ruh? Karena Nabi saja nggak mau bicara, apalagi kita. Makanya Al-Ghazali nggak mau bicara tentang rahasia ruh, ya. Saya kira luar biasa Al-Ghazali ini. Beliau tidak sembarangan kalau menyampaikan sesuatu ilmu. Maka kata beliau, al-maqsudu, maka tujuan, anna idza atlaqna lafzul qalbi, maka tujuan yang saya maksudkan bahwasanya menyebutkan perkataan atau lafzul qalbi, lafaz qalbu ini fi hadzal kitab, dalam kitab ini, aradna bihi hadhil latifah, kami tujukan, kami maksudkan adalah inilah kelembutan. Wa gharaduna, yang kami maksudkan zikron, zikir, mengingat atau menyebut, ya, menyebut, mengingat atau berzikir, awsafiha, sifat-sifatnya, wa ahwaliha, kemudian keadaannya, jadi sifat-sifatnya, kemudian keadaan-keadaannya, la dzikru haqiqatiha, kami
dalam kitab ini ketika bicara tentang hati itu hanya menyebut tentang sifat dan keadaannya, la dzikra haqiqatiha, tidak menyebut tentang hakikatnya qalbu. Fi dzatiha, dalam zatnya, atau roh dalam zatnya, tidak menyebut tentang itu. Ya. Jadi gini Pak ya. Gimana ya? Wal ilmul muamalah, dan ilmu muamalah yaftakiru ila ma'rifah. Jadi ilmu muamalah itu menghendaki ila ma'rifati sifatiha, untuk mengenali sifat-sifatnya, wa ahwaliha, dan keadaannya. Yaftakiru ila dzikri haqiqa, la yaftakiru ila dzikri haqiqatuha, dan tidak untuk mengenali tentang atau menyebut tentang hakikatnya. Jadi yang disebutkan itu, diinginkan dalam ilmu muamalah itu adalah bagaimana kita memahami sifat-sifatnya dan keadaannya, tidak zatnya. Ya, tidak pada zatnya. Agak berat memang kalau kita istilahnya, karena gini, di sana Al-Ghazali akan bicara bahwa ada dokter secara badan, ada dokter secara agama. Ini menarik itu, beliau punya dua ungkapan, dokter atibbaul abdan, watibbaud diniyah. Jadi dokter-dokter badan dan dokter-dokter agama rohani. Itu yang belum akan punya dua ungkapan nanti. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti keberagamaan itu ada pada qalbu. Al-Ghazali juga mengutip ucapan Nabi, misalnya idza fi jasadi mudghah, ini kaitannya nanti. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat, jikalau daging itu bagus, saluha jasadu kulluh, maka semua jasad itu baik. Jadi kaitannya adalah ini yang beliau kaitkan nanti antara qalbul jismani, jadi hati dalam pengertian jasad, dengan hati dalam pengertian latifah. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging ini yang disebut dengan hati secara jasmani. Daging ini jikalau dia baik, itu berbicara tentang sifat-sifat. Ya, tentang sifat-sifat latifah-latifahnya. Maka baguslah semua jasad itu. Lihat berapa banyak penyakit juga adalah karena persoalan kaitan dengan hati juga, ya. Nah, wa ilmul muamalah, dan ilmu muamalah itu menginginkan supaya mengenal sifat-sifat dan keadaannya, tidak menginginkan untuk mengenal hakikatnya. Enggak perlu bicara hakikatnya, hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya tahu tentang sifat-sifatnya. Maka nanti Al-Ghazali bicara tentang bagaimana pembersihan hati dan sebagainya. Baik. Ini bagian pertama, bahwa kalbu, hati, inilah yang menjadi inti sari dalam persoalan keberagamaan. Kaitan dengan keberagamaan. Semua ibadah itu pasti akan beraspek kepada persoalan bagaimana hatinya, bagaimana kondisi perasaan dia dengan sesama. Kenapa kita diperintahkan sholat itu berjamaah? Supaya antara hati kita dengan hati tetangga dan jiran kita itu menyatu dan memahami. Sehingga ketika ada jamaah yang tidak hadir di sana, yang biasa dia hadir, kita akan bertanya ada apa dengan teman kita. Itu apa yang bicara? Hati kan? Empatik. Perasaan simpatik. Maka bila hati itu sudah merasakan perasaan yang halus seperti ini, disitulah kemudian hilang semua kesombongan. Kenapa kita diperintahkan untuk merapatkan shaf? Kenapa kita diperintahkan rapat shaf? Kalau tidak, setan masuk. Setannya mana? Setan itu jangankan ini Pak, di dalam aliran darah kita saja bisa masuk, apalagi di sholat kita. Ini di tubuh kita saja bisa masuk dia. Setan itu sebetulnya yang dimasukkan di sana adalah perasaan, rasa kita, kalbu kita yang sombong tadi.
Imam di depan, di belakang pertama yang diisikan di belakang dulu, lalu sebelah kanan, lalu sebelah kiri, lalu sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, itu seimbang. Kanan lagi, lalu kiri lagi. Kebetulan harusnya kanan kita di sini, ternyata ya sebelah kanan ini adalah orang yang kita anggap itu rendah di bawah kita. Entah dia pembantu kita, entah dia tukang beca, entah dia tukang gerobak, entah dia apa, kita didik dihiga dia. Kan banyak perasaan, oh apaan aku dihigainya? Enggak lah, aku kan siapa? Maka kemudian dia pilih sholat di sebelah sini. Kan masih gak ada masalah, tapi perasaan dia itulah setannya. Itu Pak. Jadi bukan persoalan gangnya sop, sehingga kemudian kita sholat rapat itu bagus supaya kita itu merasakan bahwa tidak ada perasaan bahwa aku ini siapa. Maka walaupun dihiga kita nih misalnya jenderal, dihiga kita cuman kopral, nggak apa-apa sentuhan. Kita ini bos majikan besar, dihiga kita pembantu kita, tukang beca misalnya, nggak apa-apa. Kan yang ada adalah kita merasa risih. Setannya perasaan risih itu. Nah, maka kalau semalam ulun bicara bahwa ada pohon yang besar, itulah hablum minallah, ada buahnya itu adalah hablum minan nas. Inti di agama itu di situ Pak. Hablum minallahnya dan hablum minan nas. Buat apa pohon itu besar kita bangun tapi tanpa buah? Percuma. Karena sesungguhnya yang menghasilkan itu buah, yang nikmat itu buah, yang mengenyangkan itu buah. Maka berapa banyak Tuhan selalu mengecam kita, bohong, dusta engkau. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, dusta dengan agama dia. Kenapa? Dia tidak peduli dengan orang miskin. Hablum minan nas kan. Salatnya bagus. Ini yang kita Al-Ghazali selalu mengkritik. Kita itu kadada habisnya Pak ya, behual persoalan fikih. Enggak ada habisnya kita berdebat tentang persoalan tauhid. Tapi inti dari segalanya adalah jangan sampai kita dianggap mendustakan agama karena tidak peduli. Nah, karena Isa sampai sholat akan kita lanjutkan. Ini bagian pertama tentang lafzul qalbi. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.